entah itu Sunan Bonang, entah itu Sunan Ampel, dikeliling. Itu pegawai zalim yang seperti itu. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarnya mereka tanpa ada keperluan yang berkaitan dengan masalah urusan makbarah misalnya, atau urusan pemerintahan, maka berapa itu yang sudah digunakan uang rakyat yang dia gunakan secara haram. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'ana ya Allah biha fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bih Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Beliau menyampaikan di dalam kitabnya Da'watut Tammah, yakni sebuah nasihat, sebuah dakwah menurut pedoman yang tidak keluar dari rel Nabi Muhammad SAW. Di dalam fasal yang ketiga, nasihat, peringatan, teguran, dan himbauan bagi para pemimpin, bagi para penguasa, bagi para raja dan pemerintahan dari golongan umat Islam. Ini nasihat untuk mereka semua yang mereka menjabat, yang mereka menjadi pemimpin di daerah umatnya Nabi Muhammad SAW. Fa'lamu, ketahuilah, keberadaan pemerintah adalah suatu perkara yang sangat berat, dan manusia tidak ada yang bisa keluar dari perkara ini. Manusia pasti terlibat di dalam urusan ini. Pemerintahan suatu perkara yang berbahaya dan pemimpinnya berada dalam puncak bahaya. Jadi setiap pemimpin yang memiliki satu perkara yang berbahaya dalam rakyatnya, dalam keadaan berbahaya, tentu pemimpinnya lebih berbahaya daripada rakyatnya. Maka jika mereka, para pemimpin ini, menjalankan kewajibannya kepada para hamba-hamba Allah, niscaya mereka akan mengalami satu perkara yang sangat penat dan lelah. Jadi tidak ada ceritanya seorang pemimpin pemerintahan itu mereka yang tidak mengalami satu perkara yang sangat membuat dirinya gelisah, yang membuat dia pusing, yang membuat dia sumpek, suntuk, penuh dengan bahaya, penuh dengan ancaman, penuh dengan kerugian. Itu adalah wujud kepimpinan. Makanya sungguh heran jika ada orang berebut menjadi pemimpin. Ini sungguh heran ini. Padahal hakikat daripada seorang pemimpin ini pasti dia akan mengalami satu kepenatan yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW, beliau ini pun mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Kalian semua ini pemimpin. Jadi di antara kita tidak ada yang tidak menjadi pemimpin. Semua kita ini pemimpin. Kalau dia sebagai kepala rumah tangga, berarti dia menjadi bapaknya yang menanggung jawab dari segala perkara yang ada di dalam rumah tersebut.
Kalau ada istrinya tidak pakai jilbab, buka aurat, dia akan diazab dan akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada anaknya yang sampai berbuat salah, ada anaknya yang sampai berbuat maksiat, ada yang mabuk, ada yang mencuri, maka dia harus benar-benar mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya, kita pun yang belum menikah, belum berumah tangga, kita pun menjadi pemimpin. Pemimpin atas apa? Atas segala panca indera yang Allah berikan kepada kita. Itu akan ditanyakan kepada Allah. Ditanya oleh Allah, bagaimana engkau menggunakan kedua matamu, bagaimana engkau menggunakan telingamu, bagaimana engkau akan menggunakan tanganmu, seluruhnya akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innakum satahrisuna 'alal imarah wa innaha saqawnu nadamatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian kelak akan berebut kepimpinan. Kelak kalian akan berebut menjadi penguasa. Kelak kalian akan mempertaruhkan segala apapun yang kalian punya untuk menjadi kepala di dalam satu pemerintahan. Ini Nabi Muhammad sudah mengatakan demikian. Wa innaha, dan sesungguhnya hal itu akan menjadikan penyesalan di hari kiamat nanti. Kalian akan menyesal. Tidak ada satupun pemimpin di muka bumi ini yang tidak menyesal ketika nanti di akhirat. Makanya kalau ada orang menjadi pemimpin, lalu dia bisa menikmati kepemimpinannya, tidak akan dia mampu untuk berbahagia di akhirat. Orang yang menjadi pemimpin di dunia, tentu dia akan sengsara dan sangat susah hidupnya. Waktu untuk keluarga berkurang, waktu untuk dirinya berkurang, semuanya berkurang. Nah, beda dengan orang sekarang ya. Berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin, nyogok sana, nyuap sana, bayar, pakai kalau sudah mau pilkada, ngamplopi kepala-kepala tokoh-tokoh agama, diamplopi, didatangi untuk supaya nanti mendukung dia. Ini terjadi kata Rasulullah SAW. Nabi Muhammad ini mengatakan kepada kalian para pemimpin, Allahumma man wali min amri ummati syai'a fasaqqa alaihim fashkuk alaih. Ya Allah, barang siapa yang memimpin sebagian dari umatku lalu memberatkan mereka, ada pemimpin memberatkan umat Rasulullah, fashaqqa alaihim fashkuk alaih. Ketika memberatkan umatku, maka beratkanlah atasnya. Jadi orang kalau sudah memberatkan umatnya Rasulullah jadi pemimpin, belum menaikkan BBM, belum menaikkan tarif listrik, menambah, menjadi berat atas kepemimpinan dia, menjadi berat umatnya Rasulullah, maka dia akan diperberat ketika nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.